bahwa leluhur-leluhur kita ini yang sudah ahli ibadah itu memang dia terus berjalan seperti kita di dunia ini, mencari anak cucu mereka. Dulu datuk saya itu sebelah mama itu namanya Tok Daud. Kemudian orang tua saya Hasnan, bapak Hasnan tuh Bakar tuh Abbas, kan gitu kan. Tidak pernah duduk sini. Kenapa tak pernah duduk sini? Padahal orang-orang tuh hebat dulu. Dia tak mau kampung ini ahli waris tak duduk sini. Nah, begitu. Setelah meninggal Tok Daud, orang lain yang duduk. Jepang duduk sini, Cina yang duduk sini, buat spekung tuh Pak De. Atas. Iya. Nah, di atas itu dibikin spekung dia tuh emas betul. Tapi peganglah ambil, tak bisa berjalan kita, tak bisa jalan. Nah, itulah tadi. Inilah kelebihan kampung Kering. Nah, sebab maka itu Cina itu bilang, bukan emasnya Pak kata dia. Bukan solatnya kami kata dia kan, tapi kampung ini luar biasa. Apa yang kita minta memang jadi, dia bilang. Dia bilang gitu. Karena emas itu dipegang, nak jalan tak bisa jalan. Taruh lagi kan, baru nampak jalan. Coba. Kalau yang makam siapa? Rate, itu menurut pengetahuan ayah. Nah, itulah tadi karena kita tadi kan di Melayu ini tadi tak mencari siapa nama dia kan. Cuma dicari siapa namanya tuh. Kan gitu kan. Jadi maka itu tak ada gelarannya tuh. Kemudian kenapa namanya Datuk Haji Ternate? Kalau kita pikir Datuk Haji Ternate kan orang Ternate jadi. Tapi mereka itu menghilangkan jejak Pak Ding. Jangan sampai orang kenal. Nah, jadi dia nih tadi Sultan ini punya keturunan tadi, satu di belakang ini, satu di Singapura. Dia katakan apa? Keramat Tanjung Pagar itu anak Sultan Batam, di Bintan. Kemudian Sultan Bintan itu rumah di Bukit Batu itu ada Pak Dek. Tapi dua makam di belakang mereka tak pernah tahu. Padahal yang jaga tuh dari awal tuh turunan dia. Umpama tadi bapak saya jaga, mana bapak saya tak ada saya jaga kan. Tak tahu makam Sultan. Coba. Tapi dengan kelebihan Fatihah tadi, zikir yang kita buat, selawat yang kita buat, kita bisa kenal Pak Dek. Begitu saya sampai ke sana, saya jadikan istri saya tadi orang Bintan, saya amalkan itu, datang beliau tuh. Ini yang pada malam hari saya cerita. Baru saya tahu. Begitulah dia tadi kan. Hanya saya tidak tahu tadi Sultan itu apa kelebihannya. Dari pedang, dari apa senjata. Sekali ditengok ke di badannya tuh, tak ada Pak Des. Tak ada benda. Cuma di sininya. Nah, itulah tadi, karena dia tadi amalan ke dalam itu betul-betul Allah akui. Maka dia tak boleh nyebut yang tak betul. Maka dia bilang anak cucu itu kata dia kalau saya sebut jadi batu ya jadi batu, jadi gunung ya jadi gunung. Jadi dia bilang tengok di dunia ini batu yang banyak bertimpu-timpu itu dan zaman dulu orang-orang sakti dia bilang yang tak boleh sebut sembarang dia sebut. Itulah banyak yang terkorban macam itu. Dia bilang gitu. Maka itu dia tadi menghindarkan diri melihat anak cucu itu dia bilang tak pandai menjaga keturunan. Dia bilang gitu. Sultan itu kan keturunan mulia. Jadi begitu dah keturunan berapa pun masih tak boleh cakap sembarang. Kan gitu. Maka itu terjadilah orang Bintan itu Pak De. Kalau meninggal itu, saya pernah bertanya dengan Pak Ustadz Muhammad Asrori. Kalau namanya meninggal ini kan kalau jam 1 Allah katakan tuh tak boleh ke depan, tak boleh ke belakang Pak De. Tetapi kalau keturunan orang-orang itu Pak De, dia bisa bersambung tuh Pak De. Tak jadi mati. Tuh kan gitu. Lucu jadinya kan. Jadi begitu kita cari baru kita tahu bahwa leluhur-leluhur kita ini yang sudah ahli ibadah itu memang dia terus berjalan seperti kita di dunia ini, mencari anak cucu mereka supaya memberikan kesadaran. Itu sebenarnya Pak De. Jadi kalau Bintan itu yang tadi dia banyak dosa, mereka hukum dulu Pak De. Karena saya berlaku pada orang bapak mentua saya, dia minta bacakan Yasin supaya cepat perjalanan itu karena kasihan kan kalau nak buang air segalanya
mandi kita angkat kan tak boleh jalan. Kan gitu kan? Kan dah tua. Umur dah 100 berapa gitu. Jadi saya bilang kalau Yasin tadi setahu saya bukan untuk mati, untuk memberikan jalan kalau memang payah nak kembali saya bilang kan. Jadi karena banyak kali dia minta, saya bangun malam seperti ke malam, saya laksanakan itu. Kemudian Fatihah khusus apa yang pesan oleh guru, leluhurnya datang Pak De. Datang seorang kakek tua itu yang pakai sorban itu, kemudian ujungnya itu seperti topi Cina, dia punya apas itu kan, 7 lilit itu. Jadi begitu dia datang, dia yang beri salam. Assalamualaikum cu. Waalaikumsalam. Datuk yang saya sebut tadi. Iya kata dia. Saya bilang dengan dia, itu bagaimana itu mama tuh. Dia minta bacakan Yasin supaya cepat berangkat karena takut saya itu dan istri saya itu bahasa Melayu susah. Nak mandi, nak buang air kan diangkat dan sebagainya. Dia bilang, kasih tahu dengan dia yang namanya keturunan Bintan selalu bangga dengan keturunan. Tak boleh, dia bilang. Maka itu kalau dia nanti dibawa ke alam kubur, itu satu hari di kuburan itu 1 tahun di dunia. Dia bilang gitu. Maka itu tak bisa, kata dia. Bagaimana kalau dia 3 tahun di dunia, baru 3 hari di kubur, kata dia kan? Bagus begitu, kata dia. Bilang sama dia. Percaya tak? Saya bilang Datuk, kalau saya bicarakan gitu. Kasih tahu apa yang cucu amalkan. Begitu dia amalkan pagi-pagi dia nangis dia kan? Kalau bahasa Melayu tuh, merawung dia. Kenapa mak? Apakah mak sakit? Tidak, katanya. Betul yang kau cakap tuh. Jadi macam mana? Lama dia menong kan? Sekali dibunyi, kalau bisa mintalah. Tak apalah, sebahagian dihukum di sana. Kata dia kan? Kalau minta, boleh. Saya bilang kan? Tapi mak tahu sendiri kan? Kan dah dicakap dia. Iya, kata. Itulah jadi pertanyaan loh Pak De. Sementara kalau kita lihat di Al-Quran itu kan tidak boleh ditambah Pak De. Kalau jam 1 jam 1. Tak boleh jam 1 5 menit ke 1 menit kan? Kan gitu kan? Ke belakang pun tak boleh. Rupanya baru kita faham. Betul kata Pak De tadi. Dengan kita tadi ingat dengan sih itu, ingat malaikat-malaikat itu, tak salah karena Allah berikan. Suruh kita mempercaya, ya Pak De. Maka suruh percaya itu berjalanlah amal itu. Karena dia diberikan kemuliaan Pak De. Macam kita lah berkumpul sini. Pak De diberikan Allah tadi kelebihan. Kita percayalah dia supaya memimpin kita, supaya kita paham dengan apa yang dia ada. Agar gitu Pak De. Setelah itu baru kita berpikir macam mana harus kita belajar dengan dia.